Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Rame dengan NIM 23044111419 dari kelas 3K Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk memahami lingkungan tanpa kontak langsung. Teknologi ini telah merevolusi cara kita mempelajari bumi dan memonitor berbagai aspek kehidupan. Definisi dan prinsip dasar penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah seni dan ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, area, atau fenomena dengan menggunakan sensor yang berada di jarak tertentu dari objek tersebut, tanpa adanya kontak langsung. Prinsip dasar penginderaan jauh melibatkan interaksi antara energi elektromagnetik dengan objek di permukaan bumi, di mana sensor mendeteksi pantulan atau radiasi yang dipancarkan oleh objek tersebut. Komponen sistem penginderaan jauh. Yang pertama, sensor. Perangkat yang mendeteksi dan mengukur energi elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek. Yang kedua, platform. Sarana yang membawa sensor seperti pesawat terbang, satelit, atau drone. Yang ketiga, sistem data. Proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data penginderaan jauh. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Proses ekstraksi informasi yang berarti dari data penginderaan jauh. Spektrum elektromagnetik dan jendela atmosfer. Yang pertama, cahaya tampak, rentang spektrum yang dapat dilihat oleh mata manusia. Yang kedua, inframerah. Panjang gelombang lebih besar dari cahaya tampak digunakan untuk mendeteksi panas. Yang ketiga, gelombang mikro. Panjang gelombang terpanjang dapat menembus awan dan digunakan untuk penginderaan jauh di malam hari. Interaksi energi dan karakteristik objek. Yang pertama, panjang gelombang energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh satu objek memberikan informasi tentang karakteristik objek tersebut. Yang kedua, misalnya vegetasi hijau menyerap cahaya merah dan pintu dan biru, tetapi memantulkan cahaya hijau, sehingga terlihat hijau dalam citra. Yang ketiga, air menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru, sehingga tampak biru dalam citra. Aplikasi penginderaan jauh di berbagai bidang. Yang pertama, pemetaan dan geografi. Penginderaan jauh membantu dalam pembuatan peta, pengukuran, dan analisis geospasial. Yang kedua, sumber daya alam. Penginderaan jauh dapat membantu dalam pemantauan hutan, pertambangan, dan sumber daya air. Yang ketiga, pertanian dan kehutanan. Membantu dalam pemantauan tanaman, kesehatan hutan, dan analisis lahan pertanian. Yang keempat, bencana alam. Membantu dalam prediksi pemantauan dan mitigasi bencana seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Yang kelima, pengembangan perkotaan. Membantu dalam pemantauan pertumbuhan perkotaan, analisis transportasi, dan manajemen infrastruktur. Peluang dan tantangan pengembangan penginderaan jauh di Indonesia. Yang pertama, pemantauan hutan. Membantu dalam pencegahan kebakaran hutan, illegal logging, dan degradasi hutan. Yang kedua, manajemen bencana. Membantu dalam prediksi bencana alam dan mitigasi dampak bencana. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Membantu dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bendungan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.